Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, selamat bertemu kembali dengan saya Susiyanti di sini. Kali ini kita akan menampilkan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik semua kan ya, sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bertemu kembali dengan teman-teman kalian, dengan Ustazah di sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan ekonomi anggota negara-negara ASEAN ya, terutama negara Indonesia, negara Malaysia, negara Singapura. Jadi Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. Dua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. Karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. kalau kita lihat berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi, pertama tadi negara Malaysia. Malaysia itu tadi apa? Sebagian besar hasil negaranya apa? Petani. Ya. Hasil pertanian apakah banyak di sana? 90. Iya, ternyata di Malaysia itu 90% itu merupakan hasil pertanian, ya. Otomatis penduduknya banyak bermata pencaharian sebagai Petani. ya, sebagai petani. Nah, itu penjelasan dari video tadi. Nah, sekarang anak-anak, berdasarkan kebutuhan belajar kalian, Ustazah sudah membagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang Ustazah sebutkan akan masuk di breakout room masing-masing ya. Di sini roomnya sudah Ustazah sebutkan yang masuk E1. Yang masuk E1 ini anaknya tidak banyak. Ya, nanti Ustazah akan berkunjung ke masing-masing room tadi. E1 ada Keisa, Andin, Kuinsa, Alisa, Citra. Karena Citra tidak masuk, anak 4 ini ya, nanti masuk di E1 ya. E2 perhatikan, Shanum, Aira, Farah, Amira, Diva, Anissa, Ayla, Keisa, Elma, Ica.
Kemudian yang masuk di room 3, Dea, Dinda, Alia, Aira, Valisa, Nadia, Keifa, Heisha, Jihan, Elma, Bening, Aura, Lintang, Najwa, Nayu. Oke, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Sudah buka dulu. Ya, Andin tahu ini karakteristik keadaan alam. Karakteristik dari keadaan alam dari 3 negara tersebut, atau keadaan geografis dari 3 negara tersebut. Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan sama-sama tadi kan ya, sudah kita bahas bahwa negara Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berupa pertanian, berupa perkebunan. Begitu juga dengan Malaysia, berupa pertanian dan perkebunan. Kalau seperti itu berarti apa mata pencarian penduduknya? Gitu ya. Sedangkan Singapura tadi apakah banyak pertaniannya? Nah, boleh lihat buku paket. Halo Andin, bisa dipahami? Ya, kalau bisa segera dikerjakan. Ustazah tak pindah ke kelompok 2 ya. Ditulis ya Andin ya, di buku tulis ya. Ya, anak-anak, tugas kita adalah menjelaskan ya, menuliskan dulu di buku tulis, kemudian nanti akan menjelaskan. Sudah batasi waktunya ya. Keadaan ekonomi dari 3 negara yang sudah kita pelajari tadi ya, di dalam video tadi, yaitu negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Singapura ya. 3 negara itu yang akan kita kupas tentang keadaan ekonominya. Ingat bahwa keadaan ekonomi sebuah negara itu berdasarkan kondisi geografisnya. Nah, geografisnya itu apa? Keadaan alamnya ya. Kayak tadi kita sudah bahas bersama bahwa Indonesia itu keadaan alamnya berupa apa tadi? Pertanian. Udah, Ustazah tak pindah ke room 3 ya. 5 menitnya ya nak ya, sampai jam 9 lebih 11 menit masuk Ustazah close. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketiduran. Ustazah tadi keliling di room 1 dan room 2. Ini room 3 ini anaknya sudah canggih-canggih, makanya Ustazah akhirkan ke sini. Nah, tugas kita adalah mendata atau menuliskan dan nanti akan menjelaskan keadaan ekonomi 3 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, tentunya keadaan ekonomi ini tergantung dari apa? Keadaan geografisnya. Tergantung dari keadaan geografisnya. Nah, sekarang kalian tulis bagaimana keadaan ekonomi 3 negara tersebut. Silakan lihat buku paketnya, buku IPS. Nanti setelah itu kita presentasi ya. Ustazah beri waktu kurang lebih 5 menit, lebih 16. Ustazah close semua roomnya ya. Setiap anak mencari itu, setiap anak menuliskan di buku tulisnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ustazah lift dulu ya. Yo, Ustazah. Ini kayak kerja kelompok atau sendiri-sendiri, Ustazah? Sendiri. Capek? Kita relaksasi sebentar dengan cara kita akan melakukan kegiatan relaksasi ya, yaitu dengan cara atau teknik stop, STOP, teknik stop. Oke, sama-sama semua ya. Oke, ikuti Ustazah. Stop. Hentikan semua kegiatan. Tidak ada yang menulis,
tidak ada yang lain-lain sebagainya, ya. Semua diam, stop dari aktivitas yang lain, diam, duduk diam. Kemudian kalau sudah, ambil nafas dalam-dalam. Kita sama-sama, Ustazah hitung 1, 2, 3, ambil nafas, lepaskan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, ambil nafas sedalam-dalamnya, ya, sampai semampunya paru-paru kalian berisi udara. Ambil nafas 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan lewat mulut, melepaskannya. Terakhir, ambil nafasnya lewat hidung, isi paru-parumu sebesar-besarnya oksigen, kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulut. 1, 2, 3. Bisa semua? Masih ada yang bingung kelihatannya? Berdiri, ambil nafas lewat hidung, isi sebanyak-banyaknya paru-paru kalian dengan oksigen, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut, ya. 1, 2, 3. Iya, sudah latihan nafas. Sekarang langkah berikutnya adalah amati diri kalian. Amati diri kalian. Amati perasaan kalian, rasakan di dalam hati. Apa yang terjadi? Happy. Happy. Terus apa lagi? Tidak sedih. Tidak sedih. Terus yang lain? Semangat. Yang lain semangat. Terus yang lain? Tenang. Apa lagi? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Terus apa lagi? Menjadi Nggak pintar capek lagi. Oh, Menjadi? jadi kakaknya ayah sudah. Ya. Jadi pintar tiba-tiba. Oh, jadi pintar tiba-tiba. Ya Allah. Kayak My Reiko. Terus apa lagi? Lebih tenang. Ya, yang jelas lebih tenang. Ini Singapuranya belum. Malaysianya juga separuh. Wah. Kemudian Ustazah ajak dengan teknik stop. Ya, kita berhenti semua, menghentikan semua aktivitas. Kemudian kita ambil nafas sedalam-dalamnya 3 kali, kita keluarkan pelan-pelan melalui mulut, kemudian kita rasakan di dalam tubuh kita, kita rasakan di kepala kita apa yang terjadi. Ternyata lebih rileks. Sekarang silakan dilanjutkan aktif ya. Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia atau Asia Tenggara. Sebagian penduduk Malaysia bekerja di perkebunan. Penduduk Malaysia juga bekerja sebagai pekerja tambang timah, biji besi, dan minyak bumi. Tapi tidak hanya itu saja, di Malaysia juga ada industri, pabrik, dan lain-lain. Ya, sudah? Oke, tepuk tangan. Sekarang Ustazah ingin hasil yang sudah kalian tuliskan tadi kalian rupakan dalam bentuk hasil karya. Dalam bentuk hasil karya, hasil karyanya terserah kalian. Kalian boleh memilih apakah dalam bentuk video keadaan ekonomi 3 negara tadi kalian ubah, atau kalian boleh main mapping, boleh video, boleh gambar. Ya, di mana nanti ngumpulkannya? Ngumpulkannya nanti Ustazah beri tempat, ya, di e-learning. Oke. Nah, sekarang terakhir dari itu tadi kita bisa mengambil hikmah.
Kira-kira hikmahnya apa? Mengetahui keadaan geografis. Iya, mengetahui keadaan geografis sebuah negara. Sikapnya apa yang Walaupun berbeda tetapi ada persamaan. walaupun berbeda-beda tetap ada persamaan. Nah, persamaan itu yang membawa kepada Kerukunan. Ustazah ingin mengajak kalian merefleksi diri dengan cara apa? Membuat jurnal. Coba dikeluarkan buku tulisnya. Saja. Ya, Sudah jam 9. jurnal diri silakan dituliskan. Jurnal diri itu gimana? Nah, sekarang Ustazah pandu jurnal dirinya. Ya, sudah. 1, jurnal diri apa yang harus kalian tuliskan? Apakah kalian sudah memahami materi yang barusan kita bahas? Sudah. Ya. Nomor 1, apakah kalian sudah mengetahui materi, memahami materi yang barusan kita pelajari? Tulis ya atau tidak. Nomor 2, dengan menulis jurnal diri, apakah saya bisa mengidentifikasi tantangan atau hambatan dalam belajar IPS? Baik, saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional, saya merasa sangat bersyukur dan senang sekali. Dengan demikian, saya bisa menimba ilmu dan semakin bertambah keterampilan saya, sehingga saya bisa memberikan layanan yang terbaik buat murid-murid saya. Nah, dari penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional tersebut, saya lebih bisa memahami kebutuhan belajar siswa saya, sehingga di dalam menyusun pembelajaran, maka pembelajaran tersebut atau rencana tersebut berdasarkan dengan kebutuhan belajar siswa tersebut, baik dari sisi kesiapan belajar mereka, dari sisi profil belajar mereka, atau dari minat mereka. Nah, kemudian dengan penerapan pembelajaran sosial emosional ini, saya lebih bisa memahami diri saya sendiri, sehingga saya juga lebih bisa mengerti yang menjadi kekuatan saya di dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga apa yang menjadi tantangan bagi saya, dan juga tantangan yang saya hadapi untuk lebih membangun atau mengembangkan model pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Selain itu, saya juga lebih bisa memahami kondisi sosial dan emosional murid saya, sehingga ke depan kalau saya akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan dengan kondisi mereka. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.